So, selamat datang di review apartemen Taman Melati. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Nah, kali ini aku bakal nge-review apartemen Taman Melati yang udah aku tinggalin selama kurang lebih 2 bulan. Jadi ini bakal excited banget. Ini video yang aku tunggu-tunggu juga, karena aku tuh udah janji ke diri aku mau nge-review apartemen ini itu ketika aku mau pulang ke Jakarta. Nah, ikutin terus keseruannya. Aku bakal liatin ke kalian semuanya tentang fasilitasnya, kemudian juga biayanya, dan pro kontranya dari aku tinggal di apartemen itu kayak gimana. So, let's check it out. Nah, ini tuh gerbang depannya. Jadi, mau dari manapun kalian, kalau misalkan bawa kendaraan, itu pasti lewat sini. Nanti terus lurus, belok nanti ke parkiran. Kita bentar lagi ke sana. Nah, ini apartemennya. Cuman aku bukan di bagian sebelah sini. Let's go. Oke, sambil jalan ke B1 aku bakal sedikit cerita juga. Jadi dulu tuh aku sering ngeliat banget apartemen ini, aku nggak tahu gitu, karena pada waktu itu aku mikir ya udah ini buat orang-orang kaya gitu. Tapi ya emang bener juga sih, di sini tuh orang-orang kaya. Lihat, kalau kalian lihat dari ujung sana ke sini tuh mobil gitu. Apalagi nanti di dalam di B1, di B2 tuh mobil semua. Kayak mobil Maxi, BMW itu udah kayak biasa gitu di sini. Dan aku kayak pengen banget ngerasain tinggal di sini. Sebenarnya kan aku pengen banget dan suka ngerasa tinggal di tempat yang memang ada di tinggi gitu, kayak di apartemen misalnya. Karena kayak ada pemandangannya kalau misalkan kita lagi galau atau lagi butuh inspirasi, itu suka banget. So I choose this karena reviewnya paling bagus lah di di Google. So kita sekarang akan lanjut ke B1 dan B2. Kita lihat dulu parkirannya kayak gimana. Nah, ini untuk parkiran B1. Jadi kalau misalkan parkiran mobil itu emang di B1, tapi kalau parkiran motor itu di bawahnya lagi di B2. Nah, sekarang kita akan menuju ground floor, di lobbynya gitu. Jadi di lobbynya ada apa aja aku bakal ngeliatin. Kita harus naik lift karena kalau akses yang tangga itu ada di sebelah sana. Anyway, ini tuh lagi mati lampu. Jadi kayak pakai genset gitu sih, karena lagi ada perbaikan lift. Jadi lihat, kalau kalian lihat lift ini lagi gak nyala. Jadi di kamar gak bisa nyalain AC. Memang agak hantu sih. Oke, kita sekarang menuju ke ground floor. Kita bakal lihat di sana di lobbynya, sekaligus juga melihat ada kolam renang dan juga fasilitas gym. Ini gratis, jadi buat kalian semua yang tinggal di sini atau sewa di sini, baik itu harian bulanan, itu bisa juga pakai fasilitas itu. So, tadi aku udah liatin lobbynya itu kayak gimana, cuman aku gak bisa langsung ngomong di sana karena ada security-nya sih kayak nggak enak aja, karena itu lagi hening banget. Nanti kalau aku ngomong itu pasti berisik. Jadi lobbynya kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat lagi di sekelilingnya itu ada apa aja. By the way, kalau keluar dari lobby itu ya kayak gini. Jadi kalian bisa ngeliat pemandangan ini. Ini adalah daerah-daerah kamar aku. Nah, so selain lobby juga kalian bisa laundry langsung sebenarnya di sini. Kayak misalkan ada nih tempat laundry. Tapi kalau misalkan kalian merasa bahwa laundry di sini itu misalkan terlalu mahal, nah kalian bisa juga keluar. Di luar itu banyak banget laundry, banyak banget makanan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, anyway, kita bakal langsung lihat ke sekelilingnya lagi ke daerah sana. Khususnya kita bakal lihat ke kolam renang dan juga ke tempat gym. Anyway, aku mau curhat dulu karena hari ini tuh hari yang aku seneng banget, karena udah resign dari tempat kerja aku atau tempat pengabdian aku. Jadi enjoy banget. Nah, ini ada beberapa fasilitas di sini. Misalkan kalian kalau mau sewa apartemen itu bisa ke sini juga pemasakannya. Terus ada tempat kopi. Nah, di sini ada tempat makan juga yang biasanya itu kalau aku lagi males sih biasanya aku ke sini karena ada lengkap dan murah juga. Dan sekarang panas banget, gila guys. Ini panas banget, bentar. Panas banget, ditambah lagi AC kamar lagi mati. Nanti pas ke kamar kayaknya bakalan lebih panas lagi. Sekarang kita akan menuju ke minimarket. Ntar sambil naruh dulu tisu. Nah, sekarang kita bakal menuju minimarket.
dan lengkap juga di sini sih kalau mau ada apa-apa. Nah, kayak gini. This is minimarket. Kalau mau laundry juga bisa di sini. But again, tadi kalau misalkan kalian merasa mahal, di luar itu banyak. And here are. Ini adalah kolam renang. Dan fasilitas kolam renang di sini juga itu gratis. Dan gak hanya kolam renang ya. Di sana ada juga WC-nya. Coba kita mendekat ya. Ada juga toiletnya. Kalau misalkan kalian udah renang terus mau mandi langsung, jadi nggak usah bawa basah-basahan dulu ke kamar gitu. Kenapa di sini adem ya? What? Nah, di sana toiletnya buat cewek dan juga cowok, dan ini tempat santuy. Terus di kolam renang, view-nya enak banget. Nah, kapan-kapan kita renang di sini ya. Oh iya, anyway, untuk lokasi ini tuh bener-bener strategis banget. Jadi ini tuh ada di deket-deket UGM gitu. Jadi mostly emang di sini tuh mahasiswa UGM juga sih kalau ada papasan di lift gitu. Nah, dan untuk fasilitas selanjutnya aku bakal liatin ke kalian semuanya, yaitu ada gym. Tapi gym itu perlu teman-teman ketahui, kalau misalkan teman-teman mau tinggal di sini itu harus reservasi H-1 gitu. Jadi kalau misalkan aku langsung mau nge-gym itu nggak bisa karena dikunci. Nah, kayaknya sekarang juga lagi dikunci. Gak ada orang kayaknya. Yap, betul, nggak ada orang. Nah, ini tempat gymnya tuh dikunci guys, nggak bisa. Jadi kalian bisa cek di sini, ada jadwalnya juga. Jadwalnya teman-teman mau kapan gitu untuk reservasi H-1. Tapi untuk private gym kayak gini, menurut aku oke aja sih, mantap. Terus aku mau sambil cerita juga pro kontranya kalau misalkan kita itu tinggal di apartemen. Pertama, kalau misalkan kalian itu lagi pengen buru-buru banget nih, lagi mau telat, terus kalian pengen gercep untuk pengen sesuatu, nah itu kalau di apartemen itu nggak bisa karena kita harus ngelewatin yang namanya lift. Nah, kalau misalkan di lift itu kan biasanya kita bakal ngantri ya, dan bakal ketemu banyak orang juga gitu. Jadi ada waktu dulu lah, spare waktu banyak untuk kita itu bisa ke sana. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian pesan-pesan sesuatu, entah itu kalian pesen GoFood atau misalkan paket atau apapun itu, kalau kita di rumah kan langsung ditaruh di depan rumahnya. Nah, ini harus ke bawah dulu, ada fasilitas namanya pop box. Nanti aku mau ke sana juga sekalian mau ngambil paket aku. Jadi kayak take time lagi ke bawah, jadi agak sedikit males sih jatuhnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak males ya sebenarnya nggak masalah dan nggak ada masalah apapun. Nah, terus juga kalau misalkan kalian lagi mau sendiri dan nggak mau ketemu orang, itu di sini pasti ketemu orang terus gitu loh. Kalau misalkan kalian mau ke minimarket ya di bawah pasti ketemu orang. Terus juga kalian mau di lift ya pasti ketemu orang juga. Jadi bakalan ketemu banyak orang. Nah, selain itu, jadi misalkan lagi ada gempa. Jadi waktu itu aku kebetulan lagi ada gempa dari, lupa aku dari mana, pokoknya gempanya ke sini ke Jogja juga, itu 2 kali. Dan aku tinggal di lantai 6, dan itu bener-bener pas gempa tuh kerasa banget gitu loh. Dan untuk ke bawahnya itu kan take time banget, kita harus pakai jalur darurat, dan di sana banyak banget orang gitu, kayak orang lagi diusir dalam satu gedung terus ke sana semua gitu. Jadi nggak bisa cepat juga. Jadi ini amit-amitnya kalau misalkan ini roboh, ya aku udah meninggal duluan di sana gitu, karena emang susah untuk ke bawahnya itu. Udah banyak orang, aksesnya ada 2 doang dengan orang yang ratusan gitu, dan tinggi lagi dari lantai 6. Oke, sekarang aku mau ngomongin pro-nya. Yang pertama, untuk aku yang suka banget hening, terus juga santai, apartemen tuh cocok banget buat aku. Karena aku di beberapa kos itu pernah kayak aku mau tag video berisik banget, terus ada yang inilah yang ngobrol sampai malam lah itulah. Nah, kalau di apartemen itu nggak kedengeran gitu loh, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi hening, santai, aman, dan nyaman. Kedua, lebih banyak tempat yang aku bisa dapetin inspirasi gitu. Misalkan kayak kalau lagi ada di atas, aku ngeliat ke bawah, kayak langsung ada inspirasi, langsung ada keinginan untuk mau ngapain. Karena aku tuh pencernaan otaknya tuh harus kayak gitu ngelihat dulu sesuatu yang dari atas, baru aku tuh kayak bisa berpikir untuk kreatif gitu. Selain itu, di sini juga banyak fasilitas, kayak misalkan ada kolam renang dan gym, which is aku kan kalau dulu lagi di
kos juga suka nge-gym. Jadi kalau misalkan di sini ada gym itu enak ya, tinggal turun ke bawah aja. Nah selain itu aku juga kan tipikal orang yang sebenarnya jarang keluar kalau nggak sama pacar aku ya akhir-akhir ini. Jadi ya aku banyak menghabiskan waktu di kamar. Jadi aku sebisa mungkin aku invest ke kamar yang menurut aku nyaman untuk ditinggalin lama gitu loh. Jadi kayak aku bakal betah di sana. Dan kalau kemana-mana nggak harus jauh. Mau makan tinggal turun, mau laundry tinggal turun, mau nge-gym tinggal turun gitu. Jadi gak usah ada akses kemana-mana lagi gitu. Aku lagi seneng banget guys untuk tinggal lama-lama di kamar dibandingkan jalan-jalan kayak dulu gitu. So sekarang kalian ikutin aku ke lantai B1, tapi aku nggak pakai lift karena dekat ya, tinggal turun aja. Jadi kita pakai tangga aja. Nah ini kondisi tangga waktu itu guys, kalau misalkan kalian lagi ada kendala atau apa, ada gempa atau misalkan hal-hal yang terduga, itu kayak gini. Nah kita ke B1 sekarang buat ngambil paket aku. Sekalian aku mau tunjukin ke kalian semuanya proses pengambilan paket di sini. Jadi nggak ditaruh di sembarang tempat gitu. Menurut aku lebih aman sih, biar gak ada orang yang asal ngambil. Dan kalau sistem pop box ini, itu dia juga si kodenya itu langsung ada gitu loh ke HP. Jadi kita udah tahu si paketnya itu udah sampai atau enggak. Nih misalkan contohnya pesannya itu kayak gini. Oke, sekarang kita ambil paketnya. Nah, ini tempat paketnya, guys. Kita bakal ngambil paket di sini. Nah, udah dapat pesan kayak gini. Jadi, kita langsung cari dan langsung masukin kodenya. Kodenya berapa, guys? Bentar. P9KM. P9KM Y5. Verifikasi. Oke, pengambilan barang udah bisa guys. Nah, lihat ini udah ada. Kalau misalkan udah ada kayak gini, berarti udah bener gitu. Nah, tapi ada harganya sebenarnya guys. Jadi 600 per hari. Nggak masalah sih, cuma 600 perak doang. Nah, sekarang kita bayarnya pakai QRIS. Nah, aku mau pakai BNI Mobile Banking. Karena Oppo sama GoPay aku ternyata gak ada isinya guys. Nah, lihat transaksi berhasil, terus kita langsung iya sudah. Terus sedang memproses. Yes, pembayaran berhasil. Dan lihat ada di 32 tadi kan, cek. Nah, kebuka gitu guys. Nah, kita langsung ambil. Tapi selesaiin dulu ini. Oh enggak, deng, ambil dulu, ambil. Ini 3 vote by the way kayaknya. Selesai. Thank you. So I got my packet. Nah sekarang ke tempat yang paling ditunggu-tunggu sama kalian, yaitu review kamarnya kan. Kamarnya gak gimana-gimana sih ya, kamar kayak biasa aja. But let's see around. Kita bakal langsung ke atas lewat lift ini ke lantai 6. Oh. Gimana Pak? Ke GF Mbak. Oh iya. Paling dia mau ke 6 langsung naiknya 1 lantai. Nah sekarang kita bakal lanjut ke kamar aku di lantai 6. Tadi ada orang asing nanya-nanya sih, tapi sama pacarnya mungkin ya, orang Indonesia, rusuh gitu, dia gak tahu mau kemana. Nah by the way, untuk listrik di sini tuh pakai token, tapi tokennya harus beli dari apartnya ya, jadi nggak bisa dari luar gitu. So, welcome to my room. Wede. Nggak ada estetiknya guys. Oke, kita mulai dari depan. Di sini itu ada kompor dan kawan-kawannya. Terus ini rak sepatu aku. Ya ini gantungan baju. Dan ini ada beberapa makanan dan juga kebutuhan aku. Terus ini ada dispenser, tempat cuci piring. Ini sebenarnya jarang dan ya pernah aku pakai juga, tapi nggak setiap hari gitu karena malas juga ya masak. Terus ini ada kulkas, dan kulkasnya lumayan gede sih. Ada beberapa makanan aku juga. Terus ini makanan-makanan, dan ini televisi. By the way, aku mau nyalain, coba udah bisa belum? Wah ternyata belum bisa guys, masih pakai genset.
Ini tempat naro-naro barang yang kalian bisa pakai di sini. Terus ini kasurnya, kalau buat sendiri itu luas sih menurut aku ya. Terus di sana ada akses buat telepon ke bawah juga kalau misalkan butuh apa-apa. Ini ada meja belajar dan ada kaca juga. Set. Ada kaca. Terus di sini lemari lumayan luas. Ini baju-baju aku. Dan ini spot favorit aku karena ini kayak beberapa persen dari prestasi aku gitu. Dan part yang paling aku suka adalah ini. Look at the view guys. Wow. Kalau lagi merenung itu aku suka ngeliat ke sini, ngeliat ke bawah, ngeliat kehidupan. Asik banget. Oke, sambil aku omongin masalah harga, aku mau taruh dulu tripod ini ya. Sama pengen minum dulu guys. Oh iya guys, di sini ada balkon juga buat tempat sampah dan aku naruh koper gede aku biar ya enak aja lah. Tapi sayangnya balkon ini tuh nggak bisa dipakai santuy gitu loh karena kecil banget dan kalaupun mau dipakai kayak enggak deh, nggak bisa. So, kita ngobrol sama aku sambil aku buka paket. Nah, kita ngomongin masalah harga. Nah, by the way guys, kalau kita ngomongin masalah harga itu kan relatif ya. Ada orang yang bilang mahal, ada orang juga yang bisa bilang murah. Tapi yang aku mau highlight bukan masalah mahal atau murahnya, tapi lebih ke harganya itu ya berapa gitu. Nah, untuk harganya di sini itu, jadi teman-teman harus paham kalau misalkan kita di apartemen itu ada orang-orang tipe-tipe yang nyewainnya tuh banyak gitu. Ada misalkan dari vendor, ada juga langsung dari orangnya. Katakanlah misalkan aku yang punya apartemen ini nih, bukan penyewa ya, yang punya, terus aku mau sewain ke orang. Nah, itu bisa juga. Nah, tapi kalau misalkan aku lebih milih, mendingan teman-teman sewa ke orang yang punya apartemennya karena bisa dinego kayak aku. Jadi aku waktu itu nego kayak sampai harga yang menurut aku kayak oke lah gitu buat aku. Nah, untuk range harganya itu sekitaran 3 sampai 5 jutaan. Jadi sebenarnya tergantung unitnya juga. Kalau misalkan teman-teman unitnya kayak cuman kamar doang nih kayak aku, itu ya segitu gitu harganya. Tapi kalau misalkan unitnya kayak buat keluarga yang ada beberapa kamar, terus ada ruang tamunya, ya itu gak bakal segitu juga harganya. Tapi lebih murah kalau misalkan teman-teman itu nyewa langsung dari orangnya, kayak misalkan aku. Jadi waktu itu harganya sekitar 4 juta dan aku tawar ke harga 3 jutaan gitu. Dan approve, and ya, aku tinggal di sini sekarang. And overall tinggal di sini tuh bener-bener enak dan juga nyaman karena this is what I dream of gitu, untuk bisa ngerasain tinggal lama di tempat yang tinggi kayak gini. Hening dan juga bisa dipakai untuk apapun. Kayak misalkan konten gini kan enak ya, nyaman, nggak berisik sana sini. So, ya segitu aja untuk review tempatnya dan aku liatin fasilitas-fasilitasnya juga. Sorry kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin keliru atau beberapa tempat yang belum aku mention. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Dan kalau misalkan kalian mau ke sini, kalian mau sewa dan sebagainya, kalian bisa kunjungin aja sih websitenya Taman Melati, atau simply cek aja Taman Melati gitu di Google, kalian udah bisa nemuin kok. So, thank you so much buat teman-teman semuanya. Semoga enjoy dengan reviewnya dan semoga jadi ada inspirasi untuk mungkin tinggal di apartemen atau tinggal dimanapun itu. So, thank you so much guys. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Have a good day. See you next time. Bye-bye. By the way, aku kan beli ini ya, tripod. Dan barusan belum sempat bikin foto thumbnail gitu. Jadi aku mau sekalian pakai tripod ini. Ini tripodnya lumayan gede gitu guys, gede panjang gitu. Dan ini sebenarnya buat HP sih, bukan buat kamera. But it's okay, kita nanti bikin thumbnail pakai HP ya guys ya. Oke, nah let's see. Ini aku beli karena rekomendasi dari Kak Dindi Claudia. Thank you Kak Dindi buat rekomendasinya. Dia sering pakai ini, tapi dia yang agak kecil sih. Kalau aku cari yang agak besar dan agak panjang deh. Oke.
guys, ini aku mau pakai coba buat foto di bawah. Thank you.